Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saudara, tim advokasi Pondok Pesantren Markas Syariah di Megabendung Bogor, Jawa Barat telah memberikan surat jawaban atas somasi dari PT Perkebunan Nusantara PTPN 8 terkait status tanah yang digunakan untuk pondok pesantren. Surat jawaban diserahkan sebagai klaim kepemilikan lahan. Penyerahan surat jawaban setelah tim advokasi mengetahui sertifikat hak guna lahan pondok pesantren milik pemimpin FPI Rizik Syihab di Megabendung tanpa persetujuan PTPN 8, sehingga Rizik Syihab diminta mengembalikan lahan ke PTPN 8 selaku pengelola tanah milik negara. Kita menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh pihak PTPN melalui somasinya, kita menganggap bahwa itu error in persona, artinya salah dalam memberikan surat itu kepada kami selaku pembeli lahan tersebut. Nah, harusnya pihak PTPN melakukan somasi kepada pihak penjual dalam hal ini, karena mereka lah yang sebetulnya menguntungkan diri sendiri begitu ya dengan menjual lahan-lahan PTPN. Sementara itu, berdasarkan pesan singkat yang diterima Kompas TV dari Sekretaris Perusahaan PT Perkebunan Nusantara 8, Naning DT menyatakan PT Perkebunan Nusantara 8 sudah membuat surat somasi kepada seluruh okupan di wilayah perkebunan Gunung Mas, Puncak Kabupaten Bogor, dan markas syariah milik pimpinan FPI memang benar ada di areal sah milik kami. Badan Pertanahan Nasional BPN memastikan lahan Pondok Pesantren Markas Syariah milik Rizik Syihab di Megabendung Bogor, Jawa Barat milik negara yang dikelola PTPN 8. Berdasarkan catatan BPN, tidak ada lahan PTPN 8 yang dilepaskan negara. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan lahan milik PTPN 8 yang diklaim milik Rizik Syihab tetap dijadikan lokasi pesantren. Pengelolaan pesantren bisa dilakukan bersama oleh ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah hingga FPI. Meski demikian, menurut Menko Polhukam, proses hukum lahan di Megabendung Bogor itu harus tetap berjalan. Tanah Megabendung yang sekarang dimiliki menjadi pondok pesantren FPI itu. Nah, kita selesaikan sendiri. Hukumnya seperti apa? Dulu belinya kepada siapa? Belinya kepada petani. Ditelantarkan katanya 30 tahun. Pemerintah itu baru memberi HGU kepada PTPN 8 itu tahun 28. Kan belum 30 tahun. Berarti tidak diurusnya oleh PTPN belum 30 tahun, Kak. Karena HGU-nya itu baru diperoleh tahun 2008. Kalau diklaim tahun 2013, berarti kan baru 5 tahun sejak PTPN mendapat HGU dari pemerintah. Nah, kita lihat nanti. Kalau saya sih berpikir gini sih, itu kan untuk keperluan pesantren. Ya teruskan aja lah untuk keperluan pesantren, tapi nanti yang ngurus misalnya Majelis Ulama, misalnya ya. NU Muhammadiyah gabung itu gabungan lah, termasuk kalau mau ya FPI di situ bergabung rame-rame misalnya ya. Tapi saya tidak tahu solusinya karena itu urusan hukum pertanahan. PT Perkebunan Nusantara 8 melayangkan surat somasi kepada Pondok Pesantren Markas Syariah milik Rizik Syihab di Megabendung Bogor, Jawa Barat pada 18 Desember 2020. Lahan tempat pesantren milik Rizik adalah aset milik PTPN 8. Sementara Rizik mengaku membeli tanah yang diklaim ditelantarkan PTPN 8 selama 30 tahun dari warga. Untuk membuat lebih terang soal sengketa tanah di lahan milik PTPN di Puncak Mas Bogor, Jawa Barat, kita akan tanyakan langsung pada juru bicara Badan Pertanahan Nasional Taufikul Hadi yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat petang Pak Taufik. Selamat petang juga. Baik, Pak Taufik, jadi kami ingin menegaskan bagaimana yang tercatat di BPN, statusnya lahan pesantren Markas Syariah itu seperti apa Pak Taufik?
itu kan milik PTPN, lahan tersebut. PTPN itu adalah BUMN. BUMN itu adalah ada tugas khusus negara. Jadi tugas khusus yang diberikan adalah untuk menggarap tanah tersebut. Ya. Jadi aset tanah tersebut itu tercatat di perbendaharaan negara. Jadi ketika PTPN itu mensomasi, maka dia sudah ada peta. Petanya adalah tentang tapal batasnya, kemudian juga ada citra satelit. Ya berdasarkan itu, mereka mensomasi dan meminta bagi yang menduduki tanah PTPN itu agar keluar. Dan kami dari pihak PTPN, dari pihak BPN, ingin menegaskan bahwa karena itu adalah milik daripada PTPN 8, maka kami minta kepada PTPN 8 itulah untuk menegaskan dan menegakkan haknya di atas tanah tersebut. Dia harus menjaga tanah tersebut karena dia telah diberikan hak pengelolaan itu oleh negara. Baik. Pak Taufik, kalau yang diklaim tanah itu ditelantarkan, bagaimana sebetulnya keadaan yang terjadi? Sejauh ini tidak ada laporan tentang penelantaran. Kalau ada laporan tentang telah terjadi tanah terlantar, maka pasti akan diambil oleh BPN. Dan BPN akan memasukkan di dalam program reforma agraria. Tetapi sejauh ini tidak ada sama sekali laporan tersebut bahwa tanah tersebut terlantar. Jadi dengan demikian sejauh ini dapat kita pastikan tanah itu tidak terlantar. Kalau misalnya ada penyerobotan, itu bisa saja terjadi. Nah, kami ingin menegaskan bahwa mereka yang menyerobot tersebut itu tidak sah, apalagi memperjualbelikan. Bagi mereka kemudian yang membeli, itu sama dengan membeli barang tadahan. Jadi kalau memang seperti itu, maka sah bagi PTPN 8 itu adalah mensomasi orang yang menduduki itu. Apakah itulah penjualnya pun adalah ataupun yang menduduki tersebut. Jadi Pak Taufik memungkinkan juga untuk proses kasus ini dibawa ke ranah pidana karena ilegal, tanah yang diperjualbelikan ilegal. Saya berpikir kalau memang itu tidak ada penyelesaiannya, itu adalah PTPN 8 akan dia melaporkan hal tersebut kepada pihak penegak hukum. Dia akan minta adalah penyelesaian secara hukum terhadap hal tersebut. Pasti akan dilakukan. Kenapa? Karena adalah permintaan negara agar dia adalah mengamankan aset negara. Jadi dia harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Baik, Pak Taufik, dari Markas Syariah sendiri mengklaim memiliki dokumen-dokumen ketika jual beli tanah ini, ada prosesnya di tahun 2013. Tapi Anda sampaikan bahwa ini milik PTPN, artinya sertifikatnya ada di PTPN, seperti itu ya? Sudah pasti kalau tanah itu adalah tanah PTPN, tanah negara tidak akan dikeluarkan sertifikat oleh BPN. Dokumen apa kira-kira Pak Taufik yang ada di penjual dan juga pembeli yang ilegal itu Pak Taufik? Itu ditanyakan kepada penjual dan pembeli, kan saya tidak tahu. Ya, karena itu yang menjadi bias juga gitu. Mereka mengklaim ada dokumen, publik perlu tahu apakah cukup kalau emang ada akta dokumen, jual beli perlihatkan saja saja misalkan. dokumen tersebut. Kalau ada dokumen, perlihatkanlah dokumen tersebut. Dokumen apa itu? Okay. Tetapi saya ingin beritahukan bahwasanya tanah BUMN tersebut yang tercatat di perbendaharaan negara itu di bawah supervisi dan kendali dari Menteri BUMN. Selama Menteri BUMN itu tidak pernah mengeluarkan surat untuk mengeluarkan lahan tersebut, melepaskan lahan tersebut, maka lahan tersebut ya tidak pernah terlantar dan tidak pernah dilepas dan tidak boleh diambil oleh pihak lain, oleh masyarakat. Maka masyarakat itu mengatakan dirinya petani dan sebagainya, itu tidak boleh. Baik, Pak Taufik, kalau sudah seperti ini, jadi bagaimana nanti pengambilan aset kembalinya Pak Taufik? Ya tentu saja harus sesuai dengan somasi. Somasi yang dilayangkan oleh PTPN 8. Pihak yang menduduki itu harus keluar tanpa syarat. Kalau ada dari pihak Markas Syariah meminta masuk di pengadilan perdata, masuk ranah perdata, ini bagaimana Pak Taufik?
Untuk membuktikan Saya tentu rasa mereka juga klaim mereka. kalau Rahman itu adalah punya tanah, tanah itu dijual oleh orang. Ya, itu bagaimana perasaan Rahman? Ya, tentu kami tidak terima jika tanah itu milik Nah, PTPN 8 juga tidak terima terhadap hal tersebut. Nah, tanahnya kenapa dijual-jual oleh orang? Dan kenapa ada orang yang membeli? Itu orang yang membeli itu sudah tahu itu tidak lengkap itu surat-suratnya. Dan dia tetap membeli. Itu berarti bukan pembeli beritikat baik. Tadi menarik yang disampaikan Pak Mahfud, Pak Taufik, bahwa bisa dilanjutkan saja pembangunan pesantrennya, namun bagaimana nanti dipikirkan untuk pengelolaannya, apakah di bawah MUI atau bagaimana, itu bisa dilakukan, Pak Taufik, secara Itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu kan adalah beyond legal standing. Itulah persoalan moral saja. Itu harus dibicarakan secara politik. Mohon kepada Menteri BUMN, apakah Menteri BUMN bisa dilepaskan atau tidak? Itulah persoalan politik, itu lain lagi. Ya kan? Tetapi saya ingin sampaikan adalah dalam konteks hukum, di dalam legal standing. Itulah miliknya siapa? Itulah milik BUMN yang dikelola oleh PTPN 8. Dan itu adalah berdasarkan HGU. Jadi kalau misalkan HGU itu BPN tidak ada lagi, nanti adalah ya? tanah tersebut akan balik lagi kepada negara. Baik. Jadi klaim-klaim dari Markas Syariah itu bisa dipatahkan karena dokumen semua ada di PTPN yang memiliki legal standing-nya. Ya, PTPN pasti kalau tidak dia tidak akan mensomasi. Oke. Ya kan, dia kan sudah punya alat bukti semuanya ya terhadap hal tersebut. Karena itu Baik. Jadi boleh artinya kita kemudian mempersoalkan tanah milik orang. baik. Eksekusi kapanpun bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini artinya, Pak Taufik, ya? Ya, menurut saya setiap saat, karena itu tanahnya kalau sudah disomasi itu harus dijawab dengan cepat. Ya. Dan kalau tidak, maka itu akan dilakukan eksekusi. Saya rasa PTPN 8 itu akan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum, kepada Bareskrim dan sebagainya. Baik. Terhadap penyerobatan tanahnya. Baik. Nanti kalau itu adalah somasi itu tidak didengar. Saya pikir begitu. Baik, artinya sudah jelas apa yang Anda sampaikan dari pihak BPN tercatat itu adalah tanah negara yang dikelola oleh PTPN dan dokumen artinya ada di PTPN. Terima kasih Pak Taufikul Hadi, juru bicara Badan Pertanahan Nasional, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.